Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriani SPD MPD, nomor peserta 2015 02811519. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan, yang pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran di SMA Negeri 5 Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, di kelas 11 dengan materi barisan aritmatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang kebanjiran rumahnya? Ada. Siapa? Banyak. Banyak. Ya, oke. Alhamdulillah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali melakukan tatap muka walaupun dalam kondisi pandemi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita tujuan yang kita mau capai hari ini itu bisa tercapai. Oke. Untuk doanya, Ibu minta tolong kepada Aidil untuk dipimpin dulu. Silahkan, Nak. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Oke, saya cek kehadirannya dulu. Silakan angkat tangan kalau saya sebut namanya. Andi Aulia, Raisa Arisa, tidak hadir. Muhammad Ilham, Putri Ainur Rahma, hadir. Muhammad Ahmad Faras, Nurul Fadila Dewarti, Fatir Ridwan, hadir. Restiman Dahayu, kemudian Nur Indah Sari, Nur Ainun Jadiah, kemudian Ahmad Salihu Asmara sakit. Jadi ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hari ini? 2 orang. Jadi kita doakan yang tidak hadir ini, yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan segera bertemu atau berkumpul bersama kita kembali. Bagaimana hari ini, siap belajar? Oke, bukunya sudah lengkap? Lihat dulu, sudah ada? Oke, kita sudah dulu bukunya, buku paket, buku catatan, buku tulisan. Kalau sudah, ya sekarang kita menyanyi salah satu lagu kebangsaan Indonesia sebagai rasa nasional kita terhadap negara Indonesia. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila ya.
Jadi sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat atau ingat kira-kira hari ini kita belajar apa? Belajar barisan. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Tapi sebelum kita masuk di materi ini, Ibu tahan diri untuk selalu mengingatkan bahwa sekarang itu kita masih dalam kondisi pandemi, apalagi sebentar lagi itu kabarnya PPKM itu akan diperpanjang lagi untuk level 3 atau 4 ya. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan rajin-rajin cuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita masuk materinya, kita masuk persepsi dulu. Nah, Ibu tanya dulu, untuk barisan aritmatika itu sendiri kalau tidak salah sudah pernah dipelajari waktu SMP kan? Ya, kira-kira kelas berapa itu? Kelas 3. Berarti kelas 9. Oke, sekarang Ibu tanya setoran dulu. Apa sih barisan aritmatika itu, atau ada tidak yang masih ingat kira-kira barisan aritmatika itu apa? Oke, Fani, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pertambahan atau pengurangan yang selalu tetap di setiap sukunya. Oke, silakan dulu, kita kasih atas dulu. Betul apa yang dikatakan teman kita, bahwa barisan itu adalah yang selalu bertambah untuk tiap sukunya. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, kita akan melihat ini ada salah satu video yang memuat tentang barisan aritmatika. Jadi silakan diperhatikan dulu. Apa ya bedanya antara barisan aritmatika dan barisan geometri? Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih contoh cerita tentang barisan aritmatika dan geometri. Jadi kita bisa bedakan mana aritmatika. Setelah menonton video di atas, kira-kira sudah ada bayangan kan tentang barisan aritmatika? Sudah? Nah, oke. Sekarang kita lanjut kepada. Jadi untuk hari ini, sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi apapun itu pasti ada tujuan. Termasuk pembelajaran kita pada hari ini itu pasti ada tujuan. Jadi tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu ada 3. Ini yang pertama. Yang pertama itu melalui pembelajaran dengan model problem based learning atau pendekatan saintifik dengan bantuan LKPD, kemudian pengembangan PPK, 4C dan literasi itu, peserta didik diharapkan mampu. Nah, ini yang pertama, menjelaskan pengertian barisan aritmatika, yaitu ada suku pertama, kemudian ada beda dan ada suku N dengan benar. Kemudian selanjutnya yang kedua ada memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dengan benar. Yang terakhir yang mau kita capai hari ini itu ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Oke, jadi hari ini tuh ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk materi kita hari ini itu sebenarnya itu ada manfaatnya. Jadi tidak semerta-merta kita belajar saja tanpa kita tahu apa itu manfaatnya. Jadi untuk barisan aritmatika sendiri itu manfaatnya itu sangat banyak. Jadi salah satunya itu adalah kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, misalnya kira-kira nanti ada yang ingin jadi pengusaha, tidak mau jadi guru misalnya. Jadi kalau kita paham tentang materi
barisan aritmatika ini, itu nanti kita akan tahu misalnya kira-kira usaha kita ini untungnya berapa, kemudian ruginya berapa. Jadi itu salah satu manfaat dari materi kita hari ini. Oke, selanjutnya untuk mekanisme pembelajaran kita seperti biasanya. Jadi itu ada aturan-aturan. Yang pertama ada pembentukan kelompok. Jadi nanti ibu akan bagi sebanyak 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Karena di sini ada 12 orang. Jadi 3 kelompok. Yang kedua, nah setelah pembentukan kelompok itu, jadi kalian nanti akan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah nanti itu akan berdiskusi menggunakan LKPD. Jadi nanti ibu akan bagi LKPD sama bahan ajarnya. Selanjutnya ada ini. Setelah diskusi kelompok, ya harus dipresentasikan. Jadi nanti itu ada satu atau 2 kelompok itu nanti ibu akan tunjuk untuk naik mempresentasikan. Jadi siap atau tidak siap itu harus nanti naik kalau saya tunjuk. Kemudian yang keempat, setelah semua proses diskusi selesai, itu ada menarik kesimpulan. Jadi nanti itu ada penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir ada penilaian. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri di akhir nanti itu untuk sistemnya sebelum kita masuk nanti materi itu ada pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian kira-kira sampai di mana, karena kan sudah dipelajari materinya waktu SMP. Nah, untuk di akhir ada semacam kuis, tapi itu nanti ditulis di kertas untuk ulangan evaluasi penilaiannya di akhir. Oke, selanjutnya kita akan pretest dulu. Jadi contoh masalah ini itu berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke, ibu minta tolong dulu satu orang untuk membacakan contoh masalah atau contoh kasus yang di depan. Oke, silakan. Contoh masalah, seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 rupiah kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterimanya. Jika selisih yang diterima oleh setiap anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 rupiah dan si sulung menerima uang paling banyak, berapakah jumlah yang diterima oleh si bungsu? Pertanyaannya adalah, ya, kira-kira dapatkah kita menentukan berapa jumlah uang yang didapatkan si bungsu? Nah, dari pertanyaan ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan ya barisan dan aritmatika, ya barisan aritmatika. Oke, ini ada materi pengantar sebelum kita masuk kepada LKPD. Jadi barisan aritmatika itu adalah ya, dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan sukunya itu berurutan dan mengandung nilai selisih yang sama persis. Ya, contohnya adalah barisan bilangan. Nah, yang dimaksud
barisan bilangan itu yang ini. Ada 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan di atas ini kan nilai selisihnya itu adalah persis sama. Jadi maksudnya itu 4 kurang 2, 2. 6 kurang 4, 2 juga. Kemudian 8 kurang 6, 2 juga. Jadi itu maksudnya memiliki nilai selisih yang sama persis. Nah, untuk rumus umum daripada suku ke N barisan aritmatika itu adalah ya, untuk U1 itu kita misalkan A. Jadi U2-nya itu pasti A tambah B. U3-nya itu A ditambah. Nah, dari ini itu disimpulkan UN adalah A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, untuk keterangannya itu UN-nya itu adalah rumus suku N, kemudian A-nya itu adalah suku pertama, kemudian B beda atau selisih. Selanjutnya kita masuk kepada LKPD. Nah, di sini untuk lebih memahami tentang barisan aritmatika, silakan dipelajari bahan ajar. Jadi nanti ada ibu bagi bahan ajar dan selesaikan LKPD yang telah dibagikan. Oke, ibu akan bagi kelompoknya. Untuk yang saya sebutkan namanya, untuk kelompok 1 itu silakan bergabung di sebelah kanan. Kemudian kelompok 2 itu di tengah, kemudian kelompok 3 di sebelah kiri. Silakan diperhatikan kembali dulu. Ya, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Jadi ibu kasih waktu sebanyak 20 menit. Jadi nanti kalau sudah waktunya 20 menit itu selesai atau tidak, ya, akan dikumpul, dipersentasekan di depan. Oke, waktunya untuk pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, untuk hari ini kelompok 1 dulu yang persentase untuk pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada soal yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Indah, kita dapat diketahuinya S4. S4 ini maksudnya jumlah suku keempat. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Ibu itu UN itu suku ke N. Kalau ini jumlahnya bisa dipahami teman-teman. Ya, kemudian B itu bedanya atau selisihnya. Yang pada soal tadi itu ada Rp5.000. Kemudian yang dicarikan nilai dari S4-nya yang diketahui bisa dimasukkan pada rumus yang telah ada. Sedangkan yang dicari itu A atau U1-nya atau bilangan awalnya. Nah, ini sebenarnya rumusnya apa? Nah, saya tuliskan dulu karena langsung di sini nanti teman-teman tidak mengerti. Jadi rumusnya Sn sama dengan N/2 dalam kurung A tambah UN. Nah, yang dijelaskan oleh Ibu tadi UN itu apa? Nah, UN itu A tambah N-1B. Nah, jadi bisa dimasukkan ke sini. Didapatlah nilainya Sn itu N/2 2A tambah dalam kurung N-1 kali B. Nah, didapat ini hasilnya 2A, kemudian N-nya kan 4, jadi 4/1, kemudian bedanya ada minus 5.000. Bisa dimengerti? Nah, kemudian di S4-nya dimasukkan nilainya, disubstitusikan ini juga 2 dikali 2A dari hasil di ini 2A dalam kurung 4 kurang 1, kemudian minus 5.000 dikalikan sehingga didapatkan hasilnya 2 kali 2A itu 4A, kemudian 2 dikali 15.000 30.000. Kan ini dikali masuk, jadi tandanya di sini kurang, sehingga sisi kanan 30-nya dipindahkan ke kiri, menghasilkan 130.000 tambah 30.000 itu 130.000 sama dengan 4A. Jadi A-nya sama dengan 130.000 bagi 4, hasilnya 32.500. Lanjut untuk menentukan berapa uang yang diterima oleh si bungsu, yaitu U4. Yaitu U4 ini adalah suku keempat. Kalau ini tadi jumlahnya. Ya, U4 itu rumusnya A tambah 3B. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi dan ada di bahan ajar, mungkin bisa teman-teman baca ya. Ya, A-nya itu tadi yang sudah ditentukan 32.500. Kemudian ditambah 3B. 3 dikali B-nya itu minus 5.000. Sehingga hasilnya mungkin susah untuk teman paham yang ini, jadi saya jabarkan saja. Begini, 3 dikali minus 5.000 itu minus 15.000. Nah, jadi hasilnya 32.500 dikurang 15.000, hasilnya 17.500. Jadi uang yang didapatkan oleh si bungsu itu ada 17.500. Oke, bagaimana kelompok 2 sama kelompok 3? Ada yang misalnya yang kurang dipahami atau beda jawaban? Silakan ditanyakan. Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3 silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucinda. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan bagaimana bisa B menjadi minus 5, sedangkan di soal tertera sebagai positif minus 5.000, sedangkan di soal tertera. Ya, yang ditanyakan itu bagaimana bisa B-nya atau bedanya itu minus 5.000, sementara di soal itu adalah 5.000. Oke, silahkan kelompok 1. Ya, mungkin ini cuma kesalahpahaman ya. Karena di soal itu dijelaskan jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak. Jadi maksudnya selisihnya, sedangkan yang anak bungsu itu makin sedikit didapat, jadi makin kecil didapat, kemudian diselisihkan, jadi hasilnya negatif. Jadi di sini negatif 5.000. Oke. Bagaimana kelompok 3?
Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa pemanah bilangnya 4? 4. Yang di situ 130.000 sama dengan 4A. Ya. Jadi yang ditanyakan kelompok 2 itu yang 4A-nya. 4-nya atau 4A-nya? 4-nya. Kira-kira dari mana? Teman yang lain mungkin bisa membantu. Mungkin Apa? saya jabarkan saja. Jadi kan 4A sama dengan 130.000. Kalau misalnya kita mau cari A-nya, dihilangkan 4-nya jadi 130.000 per 4. Jadi hasilnya yang ini 32.500. Bagaimana? Oke. Selesai, selesai semua sudah dijawab. Untuk masalah yang pertama. Oke. Silahkan. Ya, sebelum mengakhiri presentasi kami pada hari ini, saya mau berterima kasih kepada teman-teman kelompok saya dan teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah menjelaskan kepada kami agar kami bisa menjawab soal yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk dulu untuk kelompok 1. Sedikit mungkin saya lanjutkan. Jadi di sini yang ditanyakan itu kira-kira si bungsu itu menerima uang sebesar berapa? Nah, di sini yang ditanyakan kan sebenarnya S4-nya atau jumlah suku keempatnya. Jadi apa yang dipaparkan tadi kelompok 1 itu sudah sesuai dan sudah benar. Langkah-langkahnya juga sudah dituliskan semua. Ya, jadi di sini yang diketahui itu S4 100.000. Kemudian B, jadi B itu beda. Rumusnya beda itu adalah U2 kurang U1, U3 kurang U2, kemudian U4 kurang U3 dan seterusnya. Nah, yang dicari di sini apanya? Nilai suku pertama. Jadi A itu adalah suku pertama. Ini rumusnya. Jadi sebenarnya ini rumus umumnya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi sisa dimasukkan atau disubstitusi. S4 sama dengan ya, N berapa dibagi 2. Ini 4 per 2 dikali 2A ditambah 4 kurang 1 dikali minus 5.000 ya, sehingga didapat A-nya berapa? 130.000. Nah, maka si bungsu menerima uang sebesar U4, suku keempat. Kan tadi yang jumlahnya diketahui SN-nya. Sekarang yang dicari kira-kira dia mendapatkan si bungsu itu menerima uang sebesar, berarti dia berada pada suku keempat. U4 itu adalah A ditambah 3B. A tadi itu 32.500, kemudian ditambah 3 kali bedanya ini 5.000. Jadi 32.500 tambah 3 kali ini hasilnya adalah 17.500. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sekarang masalah kedua. Kelompok 2.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu definisi aritmetika. Nah, definisi aritmetika sendiri adalah bilangan yang memiliki tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai-nilai selisih yang sama. Contoh barisan bilangannya itu ada pada angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Itulah yang dapat kita ambil dari kesimpulan kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu. Jadi betul sekali apa yang dikatakan teman kita. Intinya bahwa barisan aritmetika itu memiliki beda yang sama. Sekarang kita masuk di bagian evaluasi penilaian. Jadi hari ini ada evaluasi penilaian. Jadi tujuannya itu untuk mengukur kira-kira sampai di mana pemahaman materi kalian. Jadi waktunya sekitar 10 menit. Jadi ada sebesar 3 nomor. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan dituliskan nama, NIS, kelas. Nah, untuk yang belum mencapai KKM itu ada remedialnya. Untuk yang sudah mencapai KKM itu ada pengayaan. Karena sudah selesai penilaian untuk hari ini, sekarang kita masuk di bagian paling akhir, yaitu refleksi. Jadi refleksi itu adalah kira-kira bagaimana pembelajaran yang kita terima pada hari ini. Sekarang satu orang dulu atau ibu tanya, kira-kira untuk yang pertama itu bagaimana bahan ajar yang ibu bagi tadi, LKPD-nya menarik tidak? Atau biasa saja? Menarik. Untuk bahan ajarnya sama LKPD-nya. Oke, yang kedua, kira-kira media yang ibu tampilkan itu bagaimana? Menarik juga? Menarik. Ya, sudah? Oke, yang ketiga, LKPD tadi sudah. Kira-kira yang isi LKPD-nya itu mudah dipahami tidak? Atau kurang jelas? Ya. Kemudian untuk modelnya bagaimana? Menarik. Nah, yang model pembelajarannya yang diskusi itu kira-kira kalian suka tidak kalau belajar secara berkelompok? Suka. Kira-kira apa perbedaannya belajar berkelompok dengan individu? Ya, kalau kelompok itu bertukar pikiran, kalau individu ya pasti sendiri. Nah, yang terakhir, kira-kira ada tidak sarannya? Kira-kira ini mau dilanjutkan, modelnya mau dilanjutkan atau tidak? Masih mau? Yang model kelompok itu? Ya, jadi pertemuan berikutnya kita masih dalam diskusi kelompok. Jadi masih bisa dilanjutkan atau tidak? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang untuk tugasnya, silakan dibuka di buku paketnya, buku siswanya ada di halaman 240. Nah, di situ ada tugas 240.
Untuk tugasnya itu dikumpul pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu hari apa? Hari Kamis ya, jam kedua. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah karena hari ini kita belajar lanjutan aritmatikanya, ya pekan depan itu materi berikutnya itu adalah deret aritmatikanya. Oke. Sebelum kita akhiri, satu orang dulu memimpin doa. Ya, siapa? Oke, silakan dipimpin doa penutupnya. Sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepada sejenak untuk berdoa agar pelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sekali lagi tetap semangat, tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Oke, assalamualaikum.